الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama merenungi dan tentu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kepada kita semua. Mulai dari nikmat yang zahir, nikmat yang dapat kita rasakan melalui panca indera kita, maupun nikmat yang tidak tampak dan mungkin ada tapi tidak kita ketahui dan tidak kita sadari. Mudah-mudahan bertambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka bertambah pula rasa tawadhu, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah rasa syukur dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Salat dan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kecintaan kepada beliau. Ditambah lagi dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti cara-cara beliau, mengikuti keteladanan-keteladanan beliau, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, di ujung kehidupan yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada hadirin sekalian, selama hayat masih di kandung badan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya al-iman yazid wa yanqus. Karena keimanan yang Allah titipkan pada diri kita kadang-kala berkurang dan kadang-kala bertambah. Yazidu bit ta'at, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyat, dan dia akan berkurang dan berkurang karena kemaksiatan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman kita, pertebalkan ketakwaan kita, dan senantiasa disemangatkan kita semua untuk mengerjakan amal saleh untuk kehidupan yang lebih kekal, yaitu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan suatu tema, yaitu memaksimalkan ibadah di bulan Rajab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, bahwa apakah manusia mengira bahwa dia ditinggalkan begitu saja dengan mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam solat-solat kita selalu kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguh kehidupanku, ibadahku, dan semua yang kita ucapkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, bahwa yang kita ucapkan itu senantiasa Allah uji, baik ujian berupa kegetiran dan pahitan hidup, maupun ujian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya dan faktanya kita sudah sampai di bulan Rajab, dan itu suatu kenikmatan yang luar biasa, di mana tidak sedikit dari manusia yang belum bisa merasakan di bulan Rajab
karena mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala telah meninggal dunia. Oleh itu sebabnya sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, bila kita melewatkan waktu-waktu yang Allah berikan ini, kita akan jatuh kepada ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguh manusia pasti di dalam kerugian, di dalam kehancuran, di dalam penyesalan demi penyesalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Rajab ini mengandung dan memiliki manfaat ataupun keistimewaan yang luar biasa di antara satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalamnya, disebut dengan bulan haram. Kenapa demikian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena pada bulan ini di mana disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah syahrullah. Bulannya Allah Subhanahu wa taala tudha'afu fihi alhasanat. Di mana di bulan ini dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan kita. Kalau biasanya kita membaca Al-Qur'an mendapatkan 2 kebaikan, maka di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Mengingat ataupun mengutip dari salah satu hadis Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an Iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan beberapa ulama-ulama lainnya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan bahwa nanti ketika orang-orang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang di dunia memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an, menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mentadabburi Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka akan dikatakan kepada dirinya, Iqra, bacalah engkau Al-Qur'an itu, wartaqi, dan naik. Karena derajat surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada ahli surga adalah sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi SAW menyebutkan warattil, dan bacalah dengan pelan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warattil padahal sudah disebutkan sebelumnya Iqra. Beliau mengatakan bahwa salah satu nikmat yang paling indah di surga Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat yang luar biasa adalah kenikmatan membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Kita membaca Quran masih dalam keadaan terpaksa. Kita membaca Al-Qur'an masih harus disuruh-suruh terlebih dahulu. Kita membaca Quran, mengamal Quran, kita harus dibimbing dulu dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat di antara nikmat membaca Quran di dunia dan sampai di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam keutamaan lain yang Allah sebutkan oleh Rasulullah SAW, sebutkan dalam hadisnya, wa tustajabu fihi da'wat, di mana doa-doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu pada dasarnya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia isti'jal, terburu-buru di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, bagaimana seorang manusia, seorang muslim itu ketika berdoa terburu-buru dalam doanya? Dia mengatakan, kalau seandainya seseorang mengatakan aku berdoa tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak sekali di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan berdoa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum.
Berdoalah kepada kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Kemudian dalam hadis riwayat Anas ini juga disebutkan wa yufrij wa yafruju an al-kurbat, dan senantiasa dibebaskan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak orang mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Datang kepada kuburan, datang kepada dukun, datang kepada orang-orang yang menganggap itu adalah orang pintar. Padahal sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, Tuhan yang senantiasa mengeluarkan manusia, memberikan jalan, dan senantiasa memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yuraddu fihi lil mu'minina da'watun, dan senantiasa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi adha'afan mudha'afa, maka barang siapa berbuat baik maka Allah akan lipat gandakan. Para ulama kemudian menjelaskan, apabila kebaikan-kebaikan dilipat gandakan di bulan Rajab ini, lalu bagaimana dengan kejahatannya? Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat manusia, oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah demikian pula akan dilipat gandakan oleh Allah? Sebagian ulama menjawab bahwa benar, bahwa kejahatan itu akan dilipat gandakan sesuai dengan tempat dan juga momentum yang dilakukan. Ketika kita berbuat maksiat di tempat yang haram, di tempat yang diharamkan untuk berbuat maksiat, atau di tanah yang Allah Subhanahu wa taala hanya halalkan ibadah kepadanya, maka di situ ketika kita berdosa berkali-kali lipat dosanya kepada Allah. Termasuk di bulan Rajab ini. Maka kita hindari semaksimal mungkin, kalaupun kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera mungkin kita bertaubat kepadanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita senantiasa bukan hanya melakukan ibadah di bulan Rajab ini, tetapi kita meningkatkannya kepada kualitas daripada ibadah di bulan Rajab ini. Ada 3 indikator bahwa kita meningkatkan dan kita senantiasa menjaga ibadah kita di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ala dzikrika, dan senantiasa mengingatmu ya Allah Subhanahu wa taala, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia boleh canggih alat-alatnya, manusia boleh sampai kepada bulan sana pencapaiannya, manusia boleh saja pintar sepintar-pintar sampai bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya atau abad-abad sebelumnya. Tetapi semakin hari manusia banyak yang melupakan Allah dan banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya nikmat, maka bertambah pula tanggung jawab kita di hadapan Allah. Aashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur kepada Allah? Apakah kita bersyukur kepada Allah? Ataukah sebaliknya? Wa husni ibadati, dengan senantiasa melakukan ibadah dengan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun indikator yang kedua adalah bahwa kita senantiasa melakukannya dengan penuh perhitungan. Hasibu qabla an hasabu, sebagaimana yang dipesankan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita menghitung-hitung amalan kita. Kadangkala kalau kita hitung lebih banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukupkah umur kita yang sudah Allah berikan ini? Tidak cukupkah Al-Qur'an 30 juz dengan ribuan ayatnya untuk menyadarkan hati kita akan ada suatu masa di mana kita sudah akan
bertemu dengan Allah dan habis semua masa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, umur kita. Dan yang ketiga adalah indikator bahwa kita memaksimalkan dan juga meningkatkan ibadah di bulan Rajab ini adalah senantiasa kita antusias. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an senantiasa sangat antusias di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sendiri Allah bagi orang-orang yang akan masuk surga itu menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang masuk surga sabiqum bil khairat bil iznillah, orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid, adalah orang yang pertengahan, yang kadangkala dia semangat, kadangkala dia tidak, kadangkala dia melakukan yang wajib, yang sunnah ditambah yang sunnah, kadang juga yang sunnah dia tinggalkan. Tetapi yang parah adalah yang ketiga disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 adalah zalimul li nafsihi. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, orang-orang yang golongan ketiga ini disebutkan adalah yang paling banyak, dan kemudian nantinya orang ini yuhasabu hisaban asiyah, akan dihitung, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ke dalam nerakanya. Yumtasuna yumuhassun, di mana dia akan di sana dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Kita khawatir hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk kepada golongan yang ketiga tadi, yang zalimul li nafsihi, yang senantiasa zalim kepada diri kita sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau memang kita tidak masuk daripada golongan pertama yang sabiqum bil khairat, paling tidak kita masuk kepada golongan yang kedua yang akan dihisab yuhasabu hisaban yasira. Kalaupun dihitung amal baik dan amal buruknya, nanti dihitungnya itu dimudahkan oleh Allah, sehingga Allah masukkan kita semuanya, diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu innahu lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in. Salatullah da'iman bidawami as-samawat. Amma ba'd fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wa jama'ah wa sawmu jami'il al-ma'murat wal wajibati. Allahumma arkum bi amrin bari bi nafsi wa thana bi mali fi qudsi fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, at-tabi'in wa tabi'in 'ala ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in ta'im lahum bi ihsani yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al bala'i wal ghala'i wal waba'i wal fahasha wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalata wash shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha Indonesia khassah
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.